Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Berjuta potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan diversifikasi pangan. Kentang merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Di Indonesia sendiri, kentang memiliki nilai ekonomi yang cukup baik karena banyak dimanfaatkan untuk berbagai jenis olahan pangan yang menarik. Oleh karenanya, permintaan akan kentang yang terus meningkat membuat teknologi rekayasa genetik sangat menarik apabila diaplikasikan pada kentang. Salah satu inovasi dalam bidang rekayasa genetik yang dapat diterapkan adalah transformasi gen SOSPS1 atau Saccharum officinarum sucrose phosphate sintase 1 dari tanaman tebu ke dalam tanaman kentang. Gen SOSPS1 ini merupakan gen yang mengkode enzim sucrose phosphate sintase atau SPS yang berperan penting dalam biosintesis sukrosa pada tanaman. Enzim SPS ini akan mengkatalisis reaksi antara fruktos 6-fosfat F6P dan uridin 5-diphosphoglucose UDPG untuk membentuk sukros 6-fosfat. Kemudian sukros 6-fosfat dihidrolisis oleh enzim sukros fosfat fosfatase SPP menjadi sukrosa. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Untuk mengkonfirmasi keberadaan gen NPTII pada Agrobacterium tumefaciens, bakteri tersebut dibiarkan pada media LB padat yang mengandung kanamisin 50 ppm, rifampicin 100 ppm, dan gentamisin 12,5 ppm. Setelah itu diinkubasi selama 48 jam pada suhu ruang. Setelah terbentuk koloni tunggal, maka diamplifikasi menggunakan PCR. Hasilnya kemudian divisualisasikan menggunakan kabinet UV. Bakteri positif yang mengandung gen NPTII selanjutnya akan digunakan untuk proses transformasi. Selanjutnya adalah persiapan suspensi bakteri Agrobacterium. Pada tahap ini, bakteri yang mengandung gen SOSPS1 di-strike pada media LB padat dengan kandungan antibiotik berupa rifampicin 100 ppm, kanamisin 50 ppm, dan gentamisin 12,5 ppm selama 48 jam hingga terbentuk koloni. Koloni tunggal kemudian dikultur dalam 2 ml media LB cair dengan antibiotik yang sama, kemudian dipindahkan ke 20 ml media LB cair dan diinkubasi hingga keruh. Kultur bakteri tersebut selanjutnya disentrifugasi pada 5000 rpm selama 10 menit. Kemudian supernatan dibuang dan pelet disuspensikan ke dalam setengah ml cair listeril tanpa sukrosa. Ditambah antibiotik aseton siringon 100 ppm dan twin 20 hingga volum 50 ml. Setelah proses tersebut, suspensi bakteri siap digunakan untuk transformasi. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan tanaman target. Bibit kentang yang dipilih merupakan bibit kentang sehat dengan tunas yang baru tumbuh sekitar berusia 40-50 hari. Bibit kentang yang dipilih harus memiliki beberapa buku atau node sebagai tempat tumbuhnya tunas baru. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah proses infeksi Agrobacterium pada tanaman target atau inokulasi. Daun dari bibit kentang yang ada dihilangkan secara hati-hati agar mata tunas tidak rusak. Kemudian bibit kentang yang direndam dalam suspensi Agrobacterium selama periode waktu tertentu menggunakan plastik klip dan diletakkan secara horizontal. Setelah tahapan tersebut, selanjutnya adalah pengambilan sampel tanaman kandidat transforman. Sampel tersebut berupa daun tanaman yang diambil 4 minggu setelah inokulasi guna memungkinkan proses regenerasi pada tanaman.
Tahapan berikutnya adalah isolasi DNA tanaman kandidat transforman. DNA dari tanaman sampel kandidat transforman diisolasi menggunakan metode modifikasi yang dinamakan mini prep method. Metode ini melibatkan penggunaan sampel yang lebih kecil, penggerusan manual dengan mortar, serta penggunaan bahan kimia yang lebih sedikit. Kemudian dilakukan analisis PCR dan elektroforesis. Setelah itu dianalisis PCR dan elektroforesisnya dan hasilnya divisualisasikan kembali di bawah kabinet UV. Verifikasi transformasi gen. Nah, transformasi gen SOSPS1 pada tanaman kentang diverifikasi melalui uji PCR. DNA diisolasi dari daun tanaman yang terkontrol dan transgenik putatif, kemudian dianalisis menggunakan primer NPT2 dan CAM-MV. Proses PCR meliputi predenaturasi, denaturasi, annealing, elongasi, dan terminasi. Hasil PCR dielektroforesis dan visualisasikan. Selanjutnya adalah menggunakan analisis Shorten blot. Analisis Shorten blot mendeteksi pola integrasi dan jumlah salinan gen SOSPS1. DNA genom dipotong dengan enzim retriksi, dipisahkan dalam agarose gel, dan ditransfer ke membran nilon untuk dihibridisasi shorten. Aklimatisasi dan potensi tanaman transgenik pada tanaman kentang ini, tanaman transgenik diaklimatisasi dengan setengah ml cair tanpa gula dan juga tanpa vitamin, lalu dipindahkan ke dalam campuran kompos dan tanah di luar ruangan. Tanaman sebaiknya dipantau untuk stres atau hama. Aklimatisasi yang berhasil akan menghasilkan umbi yang berkualitas tinggi serta tanaman yang sehat. Nah, potensi kentang menjadi tanaman transgenik ini merupakan suatu peluang yang bagus dalam pengembangan tanaman kentang. Kentang transgenik dengan gen SOSPS1 dari tebu menghasilkan umbi dengan rasa yang lebih manis dan juga ukuran yang lebih besar. Transformasi dengan Agrobacterium tumefaciens ini dapat meningkatkan hasil panen serta nilai pasar umbi kentang yang lebih tinggi.